Kalian pernah denger nggak konsep menciptakan sesuatu dari nol menjadi sesuatu yang baru, bener-bener baru? Bukan cuma ATM. Selama ini kan kita selalu diajari bahwa kita bisa menerapkan konsep ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Tapi kalian pernah berpikiran nggak gimana ya caranya menciptakan sesuatu yang bener-bener nggak ada, yang bener-bener selama ini orang nggak kepikiran untuk membuatnya, tapi tiba-tiba kita bisa menciptakan hal itu, atau penemuan itu, atau inovasi itu. Kalian penasaran kan gimana caranya? Makanya kita akan temukan jawabannya dalam episode kali ini. Di episode kali ini kita akan ngeringkesin buku yang judulnya adalah Zero to One, karya Peter Thiel, yang diterbitkan di tahun 2014, teman-teman. Sebelumnya gue mau kenalin diri gue dulu. Gue Steven Yang. Gue punya misi dalam merangkum 30 buku dalam 30 hari ke depan. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, kalian bisa nge-subscribe channel gue dulu, ataupun nge-follow akun-akun sosmed gue seperti Instagram, TikTok, Snack, maupun Facebook video. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara klik link bagi-bagi. Nanti nama orang baik akan gue tampilin di sebelah sini sebagai bentuk terima kasih gue. Dan kita langsung masuk ke pembahasannya. Let's go. Nah, di awal buku, si Thiel ini mengajarkan kita bahwa sejatinya ada dua jenis kemajuan. Yang pertama adalah kemajuan horizontal, yaitu from one to end, di mana kita hanya memperbanyak sesuatu yang telah ada. Misalnya kalau lagi tren smartphone atau lagi tren minuman kekinian, inovasi kita hanya memperbanyak jumlahnya. Misalnya ya kita akan membanyak franchise minuman kekinian itu lebih banyak daripada kompetitor lain. Seperti contohnya adalah Mixway. Inovasi yang mereka ciptakan adalah memperbanyak cabang mereka dengan harga yang lebih murah. Nah, yang kedua ada kemajuan secara vertikal, yaitu from zero to one. Ini yang menarik karena ya ini kita benar-benar menciptakan sesuatu yang baru. Kita benar-benar menjadi the creator. Kita bukan jadi seorang peniru, bukan seorang yang menerapkan ATM, tapi kita menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kita akan bahas apa aja sih yang diajarin buku ini dan bagaimana cara menerapkannya. Kita masuk ke poin pertama. Kompetisi itu berlebihan dan monopoli itu kunci. Mungkin kalian sering dengar bahwa kompetisi itu sehat, karena dengan adanya kompetisi kita akhirnya bisa membuat inovasi-inovasi yang baru. Contohnya banyak teknologi maju yang tercipta karena adanya peperangan. Karena perang kita akhirnya bisa merasakan yang namanya internet. Nah, tapi menurut buku Zero to One malah yang diajarin sebaliknya, teman-teman. Ini menarik. Menurut Thiel, karena kita terlalu berkompetisi, terlalu banyak fokus ke kompetisinya, malah bikin kita sibuk ngejar apa yang orang lain udah lakukan, alih-alih menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya adalah kompetisi menuju bulan saat perang antara Uni Soviet dengan Amerika. Mereka kan akhirnya berkompetisi. Oh, ini sudah menciptakan ini. Soviet sudah punya kosmonot pertamanya, Yuri Gagarin, orang pertama yang keluar angkasa. Amerika akhirnya mengejar ketertinggalan dan sebagainya sampai akhirnya Amerika memenangkan perlombaan ke bulan gitu ya. Nah, ini kan kompetisi ini mereka hanya kayak menimpali apa yang musuh mereka udah punya gitu ya. Tapi Thiel percaya kalau perusahaan sukses itu malah harus jadi monopoli. Bukan dalam arti negatif kayak yang sering kita dengar ya, teman-teman ya. Maksudnya mereka itu harus punya keunggulan unik yang susah ditiru sama pesaingnya. Misalnya ya Google itu udah menguasai mesin pencari, teman-teman. Susah banget. Orang sekarang mau mengalahkan dan kepikiran untuk bikin mesin pencari yang bisa menyaingi Google, kayaknya cuma orang yang gila atau orang yang udah kebanyakan uang. Karena pasti susah untuk mengalahkan Google dalam bidang mesin pencari. Semua orang mesti kan kepikirannya, oh cari di Google aja. Kalau ada yang tanya kan, oh cari di Google aja gitu. Mungkin sekarang Google udah mulai terdisrupsi dengan ChatGPT. Kan sekarang orang udah mau, oh cari di AI. Tapi masalah Google mengikuti karena mereka punya Gemini gitu ya, teman-teman ya. Jadi kan akan sangat-sangat aneh kalau ada orang tiba-tiba ingin melawan kemonopolian Google gitu ya. Dan menurut si Thiel, monopoli ini adalah hal yang baik. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis, jangan mikir gimana caranya bersaing dengan orang lain, tapi mikir gimana caranya menciptakan sesuatu yang bikin kamu menjadi pemimpin di kategori baru yang kamu buat sendiri gitu. Jadi kita jangan ngeliat kiri kanan, tapi kita harus bener-bener mikir. Kita harus ngeluangin waktu untuk mikirin apa yang belum ada, apa yang belum diselesaikan, apa masalah orang lain yang belum diselesaikan sama orang-orang kebanyakan. Nah, kita harus mikir itu, teman-teman. Ya, ini mirip-mirip sama Blue Ocean Strategy. Ini udah kita pernah bahas. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa langsung ke episode Blue Ocean Strategy, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke poin kedua dari buku ini. Rahasia sukses sama dengan mulai dari pasar kecil. Ini adalah salah satu strategi yang Thiel ajarkan. Dia merekomendasikan untuk memonopoli suatu keadaan atau suatu bisnis, kalian harus mengetesnya dengan pasar yang lebih kecil dulu. Ini mirip-mirip juga
juga kan dengan buku yang The Blue Ocean Strategy ini sebenarnya hampir-hampir sama sih poinnya teman-teman ya. Jadi kalian jangan langsung ngincer pasar yang besar, karena pasti bakal susah gitu loh untuk menang ya. Fokus dulu ke segmen yang sempit, kuasai dulu, baru setelah itu kalian bisa berkembang ke pasar yang lebih luas. Aku akan kasih contoh klasiknya adalah perusahaan Amazon. Awalnya mereka itu cuma jual buku, bukan semua jenis barang kayak sekarang. Jadi mereka itu bener-bener memulai dari sesuatu yang kecil. Mereka memonopolinya itu tidak tiba-tiba buka e-commerce untuk semua barang. Mereka fokus, Amazon cuma jual buku. Setelah mereka sukses di pasar buku, baru mereka melebarkan sayapnya menjadi e-commerce yang besar. Baru setelah mereka sukses di pasar buku, baru mereka melakukan ekspansi menjadi salah satu top tier e-commerce di dunia, teman-teman. Gitu. Jadi kalian bisa mulai dengan strategi, yaitu kalian mulai di pasar yang kecil dulu yang mungkin orang lain nggak sadar. Waktu itu kan orang jarang yang sadar ya bahwa penyewaan DVD udah lewat email udah mulai usang. Akhirnya Netflix mulai bikin digital streaming, Amazon mulai jualan buku gitu kan. Banyak yang waktu itu nggak sadar. Jadi kalian bisa mulai dengan niche kecil. Kalau ini sukses, kalian bisa mulai ekspansi kayak gitu. Kita langsung masuk ke poin selanjutnya, keunggulan kompetitif yang bertahan lama. Phil juga ngomongin tentang pentingnya punya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi kalian itu nggak cukup punya sekedar aku punya ide yang bagus, tapi kamu juga mikirin dan punya sesuatu yang bikin bisnis kamu akan menjadi pemenang dalam jangka waktu yang sangat panjang, teman-teman. Nah, ini Phil dia mengungkapkan ada beberapa hal yang bisa bikin keunggulan bisnis kamu itu akan bertahan lama. Yang pertama adalah teknologi yang unggul. Kalian harus punya produk atau layanan yang jauh lebih baik daripada yang lain. Yang kedua adalah efek jaringan. Kalian semakin banyak orang yang pakai produk kalian, semakin bernilai juga produk itu. Contohnya adalah Facebook, Windows ya teman-teman ya. Mereka kan selalu awal-awalnya mereka pakai strategi menyebarkan sebanyak-banyaknya ya. Bahkan mereka membiarkan pembajakan katanya ya untuk agar orang-orang memakai produk mereka sebanyak-banyaknya dulu. Ya itu. Jadi kalian harus punya user yang banyak dulu teman-teman. Yang ketiga adalah skala ekonomi. Semakin besar bisnis kamu, berarti akan semakin murah biaya per unitnya. Makanya kalau skala ekonomi kamu gede banget, kamu akan bisa menjual produk yang lebih murah daripada kompetitor kamu. Ini membuat perusahaan kamu akan bertahan jangka panjang. Yang keempat adalah branding. Kalian harus punya merek yang kuat dan dikenal luas ya. Merek-merek kayak Hermes, kayak mungkin merek mobil kayak Ferrari, kayak Rolex untuk jam tangan, itu mereka sudah punya sejarah, punya nilai yang kuat dan susah untuk digoyangkan teman-teman ya. Makanya branding sangat penting. Kalau kalian punya bisnis, kalian wajib hukumnya, gue ngomong wajib ya, untuk melakukan branding. Untuk apa? Untuk orang loyal kepada kalian, untuk meningkatkan emosi user ke produknya gitu teman-teman. Kalau kalian nggak bisa branding yang bagus, kalian bisa pakai creative agency gue, Young Studio. Kalian bisa DM ke sana, ada di Instagram youngstudio.id. Nah itu kuncinya, kalian harus mengkombinasikan 4 poin tadi itu. Teknologi yang unggul, efek jaringan kalian punya skala ekonomi yang gede, dan juga branding yang kuat. Wow, itu pasti perusahaan kalian bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan gak bisa digoyang ya teman-teman ya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan penting sebelum kita memulai bisnis. Jadi ada 5 pertanyaan menurut Phil yang harus kalian jawab sebelum kalian memulai bisnis agar kalian bisa menjadi pemenang. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalian menciptakan teknologi baru yang 10 kali lebih baik daripada yang ada sekarang? Kalau nggak ada perbedaan signifikan, itu pasti susah buat menarik perhatian banyak orang. Pertanyaan kedua yang harus kalian jawab adalah, apakah kalian mulai dari pasar kecil? Ingat, lebih baik jadi besar di pasar kecil terlebih dahulu daripada kalian sangat-sangat nggak terlihat di pasar besar. Oke? Kalau kalian tiba-tiba bisnis kalian masih kecil dan baru tiba-tiba main di pasar besar, ya kalian nggak terlihat, nggak ke-notice. Dan pertanyaan ketiga yang harus kalian jawab, apakah kalian punya tim yang solid? Karena tim itu segalanya. Ini gue udah bahas di buku The Art of War ya. Kalian bisa tonton ya di episode sebelumnya ya. Kalian harus punya tim yang solid untuk bikin bisnis yang sangat-sangat sustainable, yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Pertanyaan keempat yang harus kalian jawab, apakah kamu paham soal distribusi? Produk bagus, sebagus apapun, nggak akan laku kalau kalian punya sistem distribusi yang payah, karena nggak akan menjangkau pengguna kalian ke yang misalnya jauh dari kalian, atau karena distribusi kalian yang payah, akhirnya harga barang kalian bisa berbeda-beda, ada kelangkaan di beberapa kota, tidak merata, kualitasnya akan berbeda. Nah itu akan membuat brand bisnis kalian jatuh. Makanya kalian harus paham banget sama nilai distribusi, sama cara-cara bagaimana mengolah distribusi yang benar gitu ya. Dan pertanyaan kelima yang harus kalian jawab, apakah kalian menciptakan sesuatu yang baru, bukan cuma mengikuti tren. Jadi jangan cuma ikut-ikutan apa yang lagi ngetren, es kepal Milo lah, terus apa dulu banyak banget kan trennya, minuman kekinian, pisang goreng apa dan sebagainya.
sebagainya. Cari hal yang benar-benar unik dan yang belum ada. Yaitu caranya seperti yang poin pertama tadi. Jangan fokus kepada kompetisi. Fokuslah terhadap hal baru yang orang nggak sadari gitu ya teman-teman. Cari masalah orang yang sampai sekarang mungkin belum ketemu solusinya. Kalau kalian udah bisa nemuin solusi itu dan digabung dengan poin-poin yang di atas ya, dan kalian bisa menjawab yang pertanyaan di atas, perusahaan kalian akan sangat-sangat kuat dan pastinya bertahan lama. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Kesalahan fatal adalah kalian terlalu fokus pada tren. Ini baru aja ditanyain ya di bab sebelumnya. Till ngingetin kita buat gak terlalu fokus sama yang namanya tren, teman-teman. Dia bilang banyak startup yang gagal karena mereka tuh sibuk ngikutin apa yang lagi hype, kayak tren media sosial, aplikasi mobile, atau cryptocurrency. Mereka nggak benar-benar paham gitu, tapi mereka cuma ikut-ikutan apa yang sudah menang gitu. Akhirnya apa ya? Akhirnya mereka cuma jadi pengekor. Mereka nggak akan lama di industri yang ini karena mereka cuma nggak ngerti sistemnya. Mereka cuma ikut-ikutan. Inovasi sejati itu menurut Till bukan tentang jadi bagian dari sebuah tren, tapi malah kalian yang membuat trennya. Itu kuncinya. Bagus ini. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Pentingnya pandangan jangka panjang. Di dunia startup ataupun di dunia bisnis, banyak orang itu yang bergerak serba cepat. Banyak orang yang itu mengejar hasil yang sangat-sangat instan. Tapi Till ngajarin kita buat punya pandangan yang jangka panjang. Bisnis yang sukses itu nggak dibangun dalam semalam, teman-teman. Butuh waktu, konsistensi, dan juga komitmen buat kalian benar-benar menciptakan sesuatu yang bernilai. Maka kalau ada sesuatu yang terlalu cepat, itu adalah too good to be true. Hati-hati, bisa aja itu jebakan dan cuma strategi untuk CEO-nya agar mereka bisa cepat exit dan meninggalkan retailer akhir kerugian yang sangat besar. Ya, CEO yang udah exit dari startup itu ya udah, mereka udah bawa duit miliaran bahkan triliunan. Tapi orang yang masuk terakhir gimana? Ya mereka cuma bisa gigit jari. Makanya kalian jangan cuma mikirin sesuatu yang tren. Kalian jangan mikirin harus untung secepatnya. Tidak. Kalian harus bangun dulu pondasi yang kuat. Seperti yang kita singgung di sebelumnya. Distribusi, branding, teknologi yang unggul. Kalian harus punya itu semua. Biar apa? Biar bisnis kalian itu kokoh, gak gampang goyang. Itu teman-teman. So, terima kasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.